Sebuah kisah kepahlawanan dari seorang Puragabaya Satria Pinandita Pajajaran yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran yang diambang pralaya. Rakean Kalang Sunda diberi tugas oleh Ki Lengser untuk mengawal Nyai Putri Purnamasari dan Raden Tubagus Kumbang Setra dalam perang melawan musuh di Tegalan Perang Gandapura Gunung Gadung. Karena musuh yang begitu banyaknya, sehingga Rakean menyuruh Nyai Putri dan Den Bagus untuk segera mundur dan meninggalkan tegalan perang tersebut. Dikisahkan, waktu sudah menjelang siang hari, musuh masih ada yang sehat serta kuat. Lalu mereka mengepung Rakean, dan pertempuran pun berlangsung hingga menjelang sore hari. Rakean sedikit kewalahan. Namun dengan segala kesaktiannya, musuh pun dapat dilumpuhkannya. Siang berganti lagi malam, Rakean keluar dari tegal peperangan, karena sudah terbayar dengan tulang belulang musuh, dan tanahnya sudah tersiram oleh darah musuh yang terbunuh. Gunung Gadung yang sekarang masih ada, tidak lama setelah waktu itu, jadi tegalan tulang belulang dan rawa darah. Gunungnya masih ada, tapi rawanya sudah mengering. Namun nanti tegalnya di zaman yang akan datang, bakal penuh lagi diisi oleh tulang belulang, bukan tulang yang jadi tumbal, tapi tulang dari yang kembali ke jati, pulang ke asalnya. Kita tunda dulu Gunung Gadung, yang menunggu waktu menjadi tegal tulang belulang. Kita ikuti saja Rakean yang telah keluar dari medan tempur. Dirinya naik ke pasir bekas Raden Kumbang Bagus Setra dengan niat untuk beristirahat. Tapi, memang sudah begitu harusnya, Rakean malah tertidur sangat pulas. Tengah malam sudah mendekati subuh. Rakean terbangun dari tidurnya. Telinganya yang tidak bisa kecolongan mendengar suara langkah manusia yang sedang mendekatinya. Setelah mendekati, tiba-tiba manusia tersebut memanggil dirinya. Rakean, ini aku Alkowanah, yang dahulu diusir oleh raja. Sudahlah, jangan perang lagi, jangan membela manusia yang menyembah matahari. Rakean lalu duduk bersila, laksana macan kumbang mengendus bahaya, penglihatannya tidak lepas, memperhatikan dari kegelapan. Rakean, cepat mikir sebelum dirimu menyesal, sebab kelak kalau kiamat, setiap yang tidak taat pada Nabi dan Tuan Syekhnya, matinya itu, bakal diberikan minum timah panas yang mendidih. Nah begitu Rakean, kata Tuan Syekh dari Arab. Aku tidak percaya sama Tuan Syekh. Pada siapa bicara begitunya? Padaku Rakean, pada Alkowanah. Aku tidak mengenal Alkowanah. Masa tidak kenal, aku yang diusir oleh raja. Dahulu namaku Jaya Antea. Sama Tuan Syekh aku sudah tidak percaya, apalagi pada dirimu. Jaya Antea, ingat apa sebab diusir oleh raja? Jangan-jangan lupa Jaya Antea, dengarkan olehmu, sebabnya dirimu diusir oleh raja dahulu. Dahulu, di keraton Pajajaran ada yang sangat dipercaya oleh rajaku. Rupa dan penampilannya hampir sama dengan Prabu Anom, hingga banyak orang yang terkecoh. Oleh raja dirinya ditugasi untuk menerima tamu yang datang dari negara tetangga, dan sebagai utusan raja, dalam surat menyurat kepada raja-raja di tanah seberang. Lama-lama setiap manusia itu kembali lagi dari berpergiannya. Ada-ada saja yang terjadi, banyak rakyat jadi pada bingung, dan lama-lama, manusia itu semakin sering berpergiannya, serta entah kemana perginya. Pamit sama raja, mau memeriksa batas, setiap dirinya pulang rakyat tambah banyak yang berubah, malah bukan hanya satu dua lagi, yang mencemooh, akan ada tali paranti dari leluhur. Malahan ada kabar, jikalau Raja Pajajaran terus saja beribadah pada batu dan kayu, menyembah pada matahari, negara Pajajaran bakal hancur, bakal kelaparan, yang tidak ada tumbalnya, katanya. Tumbal satu-satunya adalah, raja harus dihitan, dan rakyat harus mengucapkan mantra, yang bahasanya bukan bahasa Pajajaran, tapi sebetulnya, menurut yang tahu rahasianya, itu mantra, dalam arti yang sebenarnya, sama saja dengan mantra Pajajaran.
Yang berbeda itu hanya dalam bahasa dan lakunya saja. Manusia yang membuat rakyat pada berubah, jadi membenci pada rajanya, dan membuang tali paranti dari leluhur. Lalu oleh raja ketahuan. Tahu dirimu Jaya Antea, siapa manusianya? Tapi Raja Pajajaran raja adil dan sabar, manusia yang julid, yang memprovokasi rakyat agar membenci raja. Oleh raja tidak dihukum, tapi dirinya diusir, dikeluarkan dari kalangan bangsa Pajajaran. Dirinya harus pergi keluar meninggalkan kota dan negara, serta tidak diakui lagi, tapi dijadikan pelayan bukan dari kalangan bangsa Pajajaran. Tahu dirimu Jaya Antea, siapa namanya manusia itu? Jaya Antea terdiam, lalu dirinya perginya ke sebelah hilir ke Muara Cihaliwung. Tujuannya untuk bermukim bersama rekan-rekan yang lainnya, yang berasal dari tanah seberang. Oleh sebab dari wajah dan penampilan hampir sama dengan Prabu Anom, tentunya, yang tidak memperhatikan dengan seksama, pasti pada percaya bahwa dirinya itu Prabu Anom Pajajaran yang lolos dari keraton. Padahal yang mengaku-ngaku lolos dari keraton itu, adik sekembaran Pandita Keraton, yang namanya Pandita Tundapura. Siapa itu Jaya Antea? Oleh sebab diusirnya bersamaan dengan waktunya Sang Hyang Santang lagi berkelana. Jadi buat mereka yang tidak mengetahui, menyangka Jaya Antea itu Prabu Anom yang pasti. 20 kali seren tahun, Jaya Antea tidak terlihat. Menurut kabar dari yang mengetahui, dirinya ada yang membawa ke tanah Arab, sambil mengaku-ngaku sebagai Hyang Santang putra Pajajaran. Pada waktu seren tahun yang kebelakang, ada kabar dari luar, bahwa ke keraton Raja Banten, datang Raden Santang Prabu Anom, yang sudah kembali dari tanah Arab, dengan tujuan untuk menaklukkan Prabu Sepuh Siliwangi Pajajaran. Prabu Anom memang kembali dari berkelananya, datang lagi ke Pajajaran, buktinya dia perang di Kipatahunan. Hyang Santang memang datang, tapi untuk membela raja. Prabu Anom yang pasti, namanya Hyang Santang Arya Cakrabuana. Tuh dia tidak jauh dari ayahandanya, lagi memimpin Wadya Balat Pajajaran. Prabu Anom yang palsu, namanya Jaya Antea, yang berharap mendapatkan bidadari 40. Jaya Antea, 21 kali seren tahun sudah terlewati. Walau dirimu sudah berlimpah kesenangan, tapi aku masih ingat suaramu yang sedikit serak. Sekali dirimu mengkhianati raja, aku tetap tidak percaya. Aku bukan takut mati, tapi malas berhadapan dengan manusia seperti dirimu. Rakean, aku datang bukan untuk perang, tapi mengajakmu untuk hidup di zaman yang baru, supaya kelak di mana dirimu sudah mati, hidup lagi, disandingkan dengan para bidadari yang cantik-cantik. Aku tidak butuh bidadari. Jangankan kelak, sekarang saja, untuk diri sendiri sudah terasa susahnya. Rakean, dengarkan aku ngomong, aku mau memberitahu yang sebenarnya, bolehkah aku duduk di sampingmu? Jaya Antea terus memanggil-manggil Rakean, tapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Lalu, Jaya Antea mendekati, dan mendekat ke tempat Rakean tadi. Yang ada, hanya tinggal jejaknya saja. Rakean sudah tidak ada, tidak terlihat kemana perginya. Kita tunda dulu yang sedang mencari Rakean, yang pergi tiada terlihat. Kita ikuti saja Rakean, diceritakan di sisi hutan di ujung Tegal Gajah, yang daunnya panjang, tinggi serta keras. Sudah jauh dari bekas tempat perang, Nyai Putri Purnamasari berkata, "Kakang, bagaimana kalau kita istirahat saja dulu?" Tanggung Nyai, tuh lihat dari sini sudah terlihat caringin kecil itu, dan juga, kalau istirahat di sini, bisa-bisa kita ketiduran. Apalagi dari tempat musuh, kita itu tidak seberapa jauh, dan lagi kalau Rakean menyusul, kita bisa berbeda arah. Kita tunggu saja Rakean, di bawah pohon beringin yang sudah ditentukan. Kalau Nyai tidak kuat berjalan, biar Kakang gendong. Kakang, kalau jalan masih kuat, tapi ini mata mau tidur bareng sekejap saja, tinggalkan saja aku di sini. Nyai Putri Purnamasari
Bersikeras ingin istirahat dulu barang sekejap saja. Raden Bagus pun sama bersikeras, niat untuk menggendongnya. Lalu, mereka berdua akhirnya cekcok. Nai Putri Purnamasari memang benar, dirinya tidak mau menyusahkan suami, daripada digendong, bisa membuat suaminya kecapaian. Pikirnya, biar dirinya mati jadi tumbal, dimakan ajak hutan, asal yang jadi suami bisa jauh, tidak tersusul oleh musuh. Dan Raden Kumbang Bagus Setra pun mengingatkan akan bahaya. Dirinya bersikeras memaksa untuk tidak tidur, bukan tidurnya yang tidak boleh, tapi tempatnya yang tidak memungkinkan. Pikirnya, bagaimana kalau tidur sambil digendong, lalu sambil marah, Nai Putri ditarik dan langsung digendongnya.